Rapi, Yuk. selamat malam Rapi. Ya mulai, Pak Eki. Mulai. Mulai kok, mulai. Gas aja kok. Iya, gaspol. Ya, selamat malam semuanya, rekan-rekanku, rekan-rekan prianya Allah, AMC malam hari ini. Sebentar kita akan kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan siapkan hati pikiran kita. Kita akan sama-sama terlebih dahulu berdoa. Mohon kasih dan kemurahan tuntunan Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Syukur, haleluya. Kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur, berterima kasih. Sepanjang hari ini Engkau telah pimpin, Engkau telah lindungi kami Tuhan dari kesibukan kami, rutinitas kami Tuhan. Kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh dipertemukan dengan saudara-saudara kami Tuhan. Saudara-saudara prianya Allah Tuhan. Kalau sebentar kami akan memuji bersama-sama, menaikkan, memuliakan nama-Mu. Jamah setiap hati pribadi kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Kiranya juga Tuhan memimpin kami di sepanjang malam. Memimpin kami Tuhan di saat kami penyembahan. Memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. HP kami yang dipergunakan, barang-barang elektronik yang kami pergunakan. Kemuliaan nama-Mu, Kau urapi Tuhan. Kami siap untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Angkat pujian, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sama-sama kita naikkan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari kita tinggikan Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan,
dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sama-sama Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Oh, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Dan tinggikan Tuhan Yesus malam hari ini. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sama-sama Allah Roh Kudus, oh Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Oh, rindu selalu dekat denganmu. Di hadiratmu, katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Oh, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Katakan dengan lembut, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Katakan sama-sama Allah Roh Kudus, oh Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Oh, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu
dekat denganmu. Tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadirat. Oh Yesus, tinggal di hadiratmu. Mari kita sembah Tuhan. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Masuk ke hadiratnya. Haleluya. Kita sembah. Kita sembah. Haleluya. Sujud di hadapannya. Menyembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah ya Yesus. Ku sembah. Kami sembah Kau Tuhan. Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Segala pujian hormat, segala syukur kami hanya padamu. Haleluya, 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 syukur. Haleluya, syukur. Haleluya. Kau ku sembah, Engkau ku sembah. Haleluya, haleluya. Kami sembah Yesus. Kami puji, kami muliakan. Haleluya, syukur. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau ada di sini. Menjamah setiap kami. Haleluya. Kami bersyukur. Roh Kudus ada di sini. Haleluya. Kami sembah, kami muliakan Kau Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau penolong kami. Haleluya. Engkau yang memimpin kami. Haleluya, Yesus. Haleluya, syukur. Naikkan syukur. Naikkan syukur. Sembah, sembah Tuhan Yesus. Jamah setiap kami ya Tuhan. Setiap kaum pria yang ada dalam kebaktian malam hari ini. Jamah kami Tuhan. Lawati kami Tuhan. Pulihkan kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Berterima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya berikan waktu beberapa saat untuk kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan Yesus malam hari ini. Yakinkan bahwa jawaban-jawaban kehidupan kita Tuhan yang akan berikan kepastian. Serukan doa-doa kita malam hari ini.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau telah melawati kami malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, perubahan akan terjadi dalam hidup kami karena Engkau sudah menjawab doa-doa kami. Kita angkat pujian, kita nantikan janji Tuhan, dan kita percayai janji Tuhan akan ditepati. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terjadi di dalamku. Yang ku tahu dia kerjakan turut firman-Nya bagi kemuliaan. Yang ku yakin dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Sama-sama kita angkat pujian. Ku nantikan, ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik di dalamku. Yang ku tahu dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin dia sediakan seturut kasih-Nya. Yang ku tahu dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin dia sediakan turut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Sekali lagi, yang ku tahu dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku dia kerjakan seturut firman baginya. Yang ku yakin dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Oh, seturut kasih-Nya bagiku. Oh, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Syukur. Sekarang berfirmanlah ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar pemberitaan kebenaran
dari hamba-Mu, Bapak Pendeta Paul, Tuhan. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu, berikan hikmat marifat yang daripada Engkau, Tuhan. Tenangkan kami semua yang akan mendengar firman-Mu, sehingga kami dapat nasihat-nasihat yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah puji-pujian yang sudah kami naikkan boleh berkenan kepadamu Tuhan, dan boleh jadi kemuliaan untuk Kau malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada petugas. Made, silakan. Ya, terima kasih Bapak Beno Tamara buat pujiannya yang menguatkan kita semua hari ini. Dan juga kami ucapkan, kami doakan untuk rencana perjalanan misinya besok ke Wonogiri bisa menjadi berkat buat saudara-saudara kita di sana. Semangat ke Beno bersama tim ya. Dan hari ini kita akan menyimak, ini tema yang sangat penting buat kita sebagai orang percaya, baptisan Roh Kudus. Hambanya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema baptisan Roh Kudus. Ini menjelang 10 hari kita juga akan berdoa, menjelang hari Pentakosta, kita akan diperlengkapi oleh Bapak Pendeta Dr. Paul Zaitun. Saya persilahkan hambanya untuk dipersilahkan untuk melayani. Ya. Puji Tuhan, shalom semuanya. Ya, salam sejahtera ya dalam cinta dan kasih Tuhan. Nah, merupakan suatu kemurahan Tuhan perjumpaan pada saat malam hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih kepada tim IMC yang sudah memberikan kepercayaan pada saya menyampaikan firman Tuhan pada saat malam hari ini, dan juga terlebih kepada tim gembala ya GPS Agape Bandung. Kiranya Tuhan memberkati. Kaum pria yang saya kasih, khususnya para bapak-bapak, kita sangat bersyukur bahwa hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan ke surga ya. Bisa ditampilkan slide-nya? Siapa? Pak Andreas atau Pak Yusman? Raffi, Pak. Siapa Raffi? Ya. Ya. Ya, puji Tuhan ya. Jadi satu tema yang akan kita bahas adalah baptisan Roh Kudus. Ya, coba slide selanjutnya kita cek ya. Nah, saudara perhatikan bahwa hari ini, ya, puji Tuhan kita melihat tepat hari ini, 26 Mei 2022, kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Dan salah satu dampak dari kenaikan Yesus ke surga adalah kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Ini satu hal yang sangat luar biasa ya. Jadi salah satu dampak kenaikan Yesus ke surga adalah kamu, yaitu saya dan saudara, akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Kita melihat bahwa perihal, ya lanjut ya, next ya. Ya. Perihal baptisan Roh Kudus di era sekarang ini, itu masih banyak mengalami suatu polemik. Ya. Dan ajang perdebatan di antara umat Tuhan, termasuk para hamba Tuhan sekalipun. Nah, kenapa bahwa doktrin ini itu menjadi suatu polemik? Karena ada beberapa aliran itu yang mengatakan demikian, dan sebagainya. Ya. Nah, kita kembali pada Alkitab nanti. Ya. Lanjut. Hal tersebut terjadi disebabkan masih banyaknya, ya, suatu penafsiran-penafsiran di antara para umat Tuhan dan terlebih para hamba Tuhan di era sekarang. Nah, terjadinya suatu polemik karena banyaknya penafsiran-penafsiran di antara umat Tuhan, ya, terlebih para hamba Tuhan. Dan selanjutnya kita melihat
baptisan Roh Kudus, ya, lanjut ya. Sebenarnya telah dinubuatkan di dalam PL. Kalau saudara perhatikan dalam PL, yaitu di dalam Yehezkiel, ya. Yehezkiel 36, kalau saudara perhatikan di sana, saya akan bacakan terlebih dahulu ya. Ini suatu nubuatan ya. Yehezkiel 36, ayat yang ke-27. Ya, ayat 27. Nah, di sana dijelaskan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Nah, ini suatu nubuatan. Jadi kalau kita berbicara tentang baptisan roh, ya, sebenarnya dalam PL jauh sebelumnya itu sudah dinubuatkan. Bahkan dalam kitab Yoel, ya, Yoel pasal 28 ya, kalau saudara, Yoel pasal 2 ayat 28, ya, dan 29 kalau saudara perhatikan, disebut sebagai berikut. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, jadi satu realitas yang tidak bisa kita pungkiri bahwa sebelum terjadi hari Pentakosta atau baptisan Roh Kudus, ya, jauh hari sebelumnya Yehezkiel telah menubuatkan dan juga Nabi Yoel, ya. Nah, kita next selanjutnya, ya. Nah, oleh sebab itu, sedangkan dalam Perjanjian Baru, saudara perhatikan dalam Perjanjian Baru ya, dalam Perjanjian Baru itu ditekankan perihal baptisan roh, dicatat di dalam beberapa kitab, antara lain Matius 3 ayat 11, nggak usah kita baca ya, Markus 1 ayat 8, Lukas 3 ayat 16, ya, terus next, ya, kita cek di sana, Yohanes 1 ayat 33, Kisah Para Rasul 1 ayat 5, pasal 2 ayat 1 sampai 4, dan pasal 11 ayat 16 dan 1 Korintus. Ya, next. 1 Korintus 12 ayat 13. Nah, ini satu penggenapan. Jadi dalam PL tadi di Yehezkiel maupun Yoel itu merupakan suatu nubuatan dan suatu realitas dalam PB itu digenapi. Ya, digenapi di ayat-ayat tersebut. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya, saudara perhatikan. Ya, maka dalam hal ini akan kita lihat dari sudut pandang yang alkitabiah perihal baptisan Roh Kudus. Jadi masalah baptisan Roh Kudus tidak perlu kita jadikan suatu polemik dalam ranah kehidupan kita, apalagi sebagai umat Tuhan, ya. Sebab firman Tuhan bukan untuk dipolemikan, bukan untuk diperdebatkan apalagi, ya. Firman Tuhan untuk kita lakukan dalam realitas kehidupan kita. Oleh sebab itu, secara alkitabiah kita akan melihat perihal baptisan Roh Kudus, ya. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan baptisan Roh Kudus? Saudara perhatikan. Apa yang dimaksud dengan baptisan Roh Kudus? Kita cek ya. Baptisan Roh Kudus adalah suatu janji dari Tuhan yang disampaikannya kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga. Sebagaimana yang dinyatakannya di dalam Kisah pasal 1, ya, Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai ke 5. Ya, saya akan bacakan di sana ya. Kisah Rasul pasal 1, ini saudara perhatikan ya, Kisah Rasul pasal 1. Ya, kita akan cek ayat yang keempat dan kelima, ya.
Dijelaskan di sana, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Apa itu? Perhatikan ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Nah, ini suatu anugerah, suatu janji yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat Tuhan. Ini saudara perhatikan. Ya, next, selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan baptisan Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus itu saudara perhatikan, kita ketahui bahwa pertama-tama terjadi di loteng Yerusalem. Tatkala ke-120 murid sedang berkumpul untuk berdoa dan Roh Kudus melawat mereka. Ya. Jadi satu realitas yang kita dapatkan di sini, baptisan roh, ya, apa yang dijanjikan di pasal 1 itu terrealisasi di pasal 2, ya. Itu saudara perhatikan. Terrealisasi di pasal 2 di atas loteng Yerusalem. Nah, 120 murid tatkala mereka sedang menanti ya janji Tuhan, mereka bersekutu dalam doa dan terjadi suatu lawatan Tuhan pada mereka. Demikian bunyi firman Tuhan ya dari Kisah 2 ayat 1 sampai 5. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Perhatikan ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ya, saya stop sampai sini. Nah, jadi saudara perhatikan dari pasal 1 kisah 1 tadi, ya, di sana dijelaskan itu janji Tuhan. Kalau kamu bersekutu, maka aku akan mencurahkan rohku, ya. Aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pasal 2 ayat 1 sampai 4 tadi itu menyatakan bahwa hal tersebut terrealisasi. Ya. Terjadi suatu hal yang sangat luar biasa kepada para rasul dan murid-murid dan pengikut Tuhan itu di loteng Yerusalem, ya. Waktu kami ke Yerusalem, ya kita coba melihat loteng tersebut, ya. Dan rupanya memang bisa memuat sekitar kurang lebih 100 orang lebih ya di atas loteng tersebut. Ya. Nah, waktu mereka bersekutu, saudara perhatikan, terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Mereka disebut penuh dengan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4 penekanannya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya. Jadi kita sangat bersyukur bahwa apa yang dinubuatkan oleh Alkitab, oleh Yeskiel dan Yoel, dan itu terrealisasi dalam zaman Perjanjian Baru. Ya, kita next, lanjut. Ya, apa yang dimaksud dengan baptisan Roh Kudus? Adapun baptisan Roh Kudus ini mengandung dua pengertian yang sangat mendasar. Nah, yang pertama, saudara perhatikan, adalah seseorang yang dibaptis oleh Tuhan Yesus ke dalam Roh Kudus, sehingga ia berada dalam penguasaan dan pimpinan dari Roh Kudus. Ini saudara perhatikan, ya. Jadi baptisan Roh itu bagaimana saya dan saudara sebagai umat Tuhan, ya, oleh Tuhan Yesus kita dibaptis ya ke dalam Roh Kudus, sehingga kita berada dalam penguasaan dan pimpinan dari Roh Kudus. Ya, makna yang kedua, selanjutnya kita cek di sana, ya, next.
adalah bagaimana seseorang dibaptis oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya ke dalam tubuh Kristus, sehingga menjadi bagian dari tubuh Kristus. Ya, kita sangat bersyukur bahwa baptisan Roh Kudus ini ya memberikan suatu kesatuan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Bagaimana tatkala murid-murid di loteng Yerusalem mereka dibaptis dengan Roh Kudus, mereka penuh dengan Roh Kudus, ya, itu terjadi suatu hal yang sangat menakjubkan, ya, dari mereka berbahasa lidah, berbahasa dari bahasa-bahasa lain, ya, dan sebagainya, ya, dan mempersatukan dari bahasa bangsa-bangsa. Nah, kita lanjut, ya. Kita lanjut. Jadi secara Alkitab dia ya tentang baptisan roh, next, ya. Ya. Kita masuk di sini. Mengapa gereja Tuhan, saya dan saudara sebagai kaum pria perlu dibaptis oleh Roh Kudus? Nah, kita masuk bagian ini. Mengapa saya dan saudara perlu dibaptis oleh Roh Kudus? Yang pertama kita cek di sini. Ya, yang pertama, nah, karena manusia itu penuh dengan segala macam kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Bayangkan kalau saya dan saudara nggak dikuasai oleh otoritas Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita ini manusia penuh dengan segala macam kekurangan dan segala macam kelemahan-kelemahan. Sebagaimana statement Paulus dalam Roma, ya. Kalau saudara perhatikan Roma 6 ayat 19, ya. Roma 6 ayat 19. Ya. Roma 6 ayat 19 dikatakan, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi kalau kita cek, ya, kita adakan satu survei secara internal, ya, kita review siapakah aku ini Tuhan, siapa kehidupan kita sebelum kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, sebelum kita menerima yang namanya baptisan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan segala macam kekurangan, tapi juga kelemahan-kelemahan, ya. Siapapun kita, nggak ada di antara kita itu orang-orang yang sempurna, saudara yang kekasih. Kita penuh dengan kelemahan. Bahkan dalam pasal 8, kalau saudara perhatikan, ya, Paulus berkata apa, ya? Pasal 8 ayat 26, ya. Nah, di sana dijelaskan, ya, dalam keadaan kelemahan, keterbatasan kita, maka Paulus menyatakan dalam Roma 8:26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, jadi satu realitas dinyatakan oleh Paulus sendiri. Dia akui bahwa dia adalah manusia yang penuh dengan segala macam kekurangan dan keterbatasan. Dan kita tahu kalau kita menengok sejenak ke belakang, ya, kehidupan Paulus, dia adalah anti Tuhan, dia anti anak-anak Tuhan, ya, dia seorang penganiaya, bahkan seorang pembunuh, seorang provokator dalam kehidupan dia, ya, sehingga dia menyatakan, ya, bahwa betapa pentingnya kita memiliki otoritas Roh Kudus, ya, kita dibaptis oleh Roh Kudus karena adanya kekurangan, kelemahan-kelemahan kita. Nah, yang kedua, kita cek, ya, yang kedua. Ini saudara perhatikan. Yang kedua, next, ya. Nah, kenapa kita perlu dibaptis oleh Roh Kudus, ya? Karena kita tahu bahwa manusia itu pertama dia penuh dengan segala macam kekurangan dan kelemahan-kelemahan, namun dia terkontaminasi dengan pola keberdosaan. Ini saudara perhatikan. Dia terkontaminasi dengan pola dosa. Ya, dalam Roma pasal 3 cukup jelas di sana dijelaskan, ya, bahwa
tidak ada seorang pun yang benar. Itu kalau saudara perhatikan di pasal 3 ayat yang ke-10, itu dijelaskan demikian ya, oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya, dosa itu mengakibatkan manusia itu mengalami suatu yang namanya kerusakan nilai aletheia, nilai kebenaran dalam kehidupan mereka. Sehingga kita perlu dibaptis oleh otoriti dari Roh Kudus. Ya, dosa bukan saja merusak nilai kebenaran pada manusia, tapi merusak nilai moral dari manusia. Ini saudara perhatikan. Ya, jadi mengapa kita perlu dibaptis? Karena dosa telah merusak nilai kebenaran, tapi juga nilai moral. Sebagaimana dalam Roma 3 ayat 11 dikatakan, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nah, ini saudara perhatikan. Jadi nilai moral, nilai akal budi dari manusia itu mengalami suatu kerusakan karena faktor dosa. Jadi kita membutuhkan yang namanya Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Tanpa Roh Kudus, kita nggak ada apa-apanya, saudara. Ya, kita nggak akan mampu untuk hidup dalam kekudusan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ya, nah, bukan hanya itu saja, saudara yang kekasih, terjadi satu kerusakan nilai relasi, ya, antara kita dengan Tuhan. Itu dampak ya, konsekuensi dari dosa. Ya, sehingga dalam ayat 11b ditekankan, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ya, membuktikan suatu relasi persekutuan dengan Tuhan itu menjadi rusak. Ya, ini saudara perhatikan, gara-gara dosa dari Hawa dan juga Adam yang berdampak pada kehidupan manusia selanjutnya. Ya, oke, kita masuk yang ketiga. Nah, yang ketiga ya. Nah, mengapa kita perlu dibaptis oleh otoriti daripada Roh Kudus? Ini saudara perhatikan. Karena tanpa dibaptis atau dipenuhi dengan Roh Kudus, kita nggak kuat secara spiritual. Ini saudara perhatikan. Kita nggak akan mampu. Kita nggak akan kuat menghadapi suatu tantangan-tantangan dalam dunia modern sekarang ini. Ya, tantangan dunia modern, saudara perhatikan, sangat mengerikan sekali. Ya, tahun lalu itu saya membawa satu renungan pada kaum pria, pada kalian, bahwa kuat di dalam Tuhan, ya. Sebagaimana yang kita ambil dari Efesus 6 ayat 10, ya. Itu dijelaskan demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi tanpa kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita, ini saudara perhatikan, kita nggak akan kuat secara spiritual. Jadi bersyukurlah pada Tuhan. Kalau kita masih bisa mampu hingga saat ini berada dalam jalur spiritual, jalur kebenaran Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan, ya. Otoritas Roh yang berkarya di dalam kehidupan saya dan saudara, ya. Nah, yang keempat kita cek di sana, ya. Ya, yang keempat. Saudara perhatikan, mengapa saya dan saudara perlu dibaptis oleh Roh Kudus? Ya, sebab tanpa kita dibaptis, ya, istilah saya, kita juga dipenuhi dengan Roh Kudus, kita sangat mudah hidup dalam keterikatan. Nah, ini saudara perhatikan, ikatan dunia ini ya cukup banyak, ya. Kalau kemarin Bapak Binsar sudah membahas tentang bagaimana kita membedakan roh, ya, antara roh Tuhan dan roh-roh dunia. Ini sangat ngeri sekali, saudara. Ikatan-ikatan ini yang ada dalam dunia itu kadangkala tidak mampu kita atasi sebagai umat Tuhan. Ya, kita harus akui, tanpa kekuatan dari Tuhan, tanpa otoriti Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, sebagai kaum pria, kita nggak akan mampu, saudara. Kita akan mengalami satu yang namanya keterikatan. Sebagaimana yang Paulus katakan, dalam Roma, ya, dalam Roma pasal 8, kalau saudara perhatikan, Paulus katakan apa di sana? Roma pasal 8, ya. Disebut ayat 2,
Ya, saudara perhatikan ya. Nah, ayat 2-4, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ini saudara perhatikan. Jadi otoritas roh ini sangat penting dalam ranah kehidupan rohani saya dan saudara sebagai kaum pria. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Nah, perhatikan ayat 4 ya. Kita cek. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi ikatan-ikatan ini sangat mengerikan sekali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, ikatan umpamanya salah satu ikatan pornografi, ikatan-ikatan minuman-minuman keras, ya sejenis toa, narkoba, asap rokok dan lain sebagainya, ya dan ya masih banyak lagi lah ikatan-ikatan tersebut yang ada dalam kehidupan dunia ini. Nah, kalau kita nggak dipimpin oleh Tuhan melalui otoritas rohnya, kita nggak akan mampu, saudara. Nah, oleh sebab itu, sebagai kaum pria kita perlu dibaptis, ya, dengan kuasa Roh Kudus. Nah, yang kelima kita cek, ya, kelima ya. Next. Ya. Nah, mengapa kita perlu dibaptis dengan kuasa Roh Kudus? Ini saudara perhatikan. Sebab tanpa dibaptis dengan Roh Kudus, kita lebih condong pada pola kedagingan. Nah, ini saudara perhatikan. Pola kedagingan itu, kalau saudara perhatikan di Roma 8 ya, ayat 5-8 ditekankan. Sebab mereka yang hidup menurut daging, ya ini pola daging ya, tanpa kita dikuasai otoritas roh ya, itu memikirkan hal-hal yang dari daging. Nah, kalau kita dikuasai otoritas roh, saudara perhatikan, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, dahsyat bukan? Luar biasa. Terus ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Nah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan pada Allah. Jadi betapa pentingnya kita sebagai umat Tuhan, terlebih secara spesifik, saya dan saudara sebagai kaum prianya Tuhan. Ya, kaum pria yang sejati. Ya, seyogyanya kita harus ya penuh ya, kita harus dibaptis dengan kuasa otoritas dari Roh Kudus dalam kehidupan kita. Supaya Pak, kehidupan kita itu enggak condong pada kedagingan. Bayangkan, saudara. Perbuatan daging itu Paulus catat. Ya, itu dalam Galatia pasal 5, itu sangat mengerikan, saudara ya. Nah, coba saya akan bacakan. Kalau kita enggak dikuasai oleh otoritas roh dalam hidup kita, ini perbuatan daging ini sangat mengerikan sekali ya. Saya akan bacakan dalam Galatia 5. Ya, nah, saudara perhatikan ya. Ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ya, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ironis sekali, ya, tanpa kita memiliki kuasa roh dalam kehidupan kita, maka kita akan hidup dalam ranah kedagingan, ya. Dan siapa yang hidup dalam ranah kedagingan, ya, maka dia akan memperoleh namanya maut dalam hidup mereka. Ya, kita lanjut ya, kita percepat karena timingnya jalan terus. Ya, yang keenam, mengapa kita harus dibaptis? Ya, dengan Roh Kudus. Karena tanpa kita dibaptis dengan Roh Kudus, kita akan mengalami yang namanya kematian. Ya, jadi cukup jelas bahwa kematian dalam hal ini itu kematian secara
spiritual yang pertama, yang kedua itu kematian secara fisikal. Ya, cukup jelas saudara yang kekasih. Jelas dalam Roma pasal 8, kita perhatikan baik-baik ya. Saya ulangi baca. Ya. Roma 8 ayat 9 ya. Coba kita akan cek di sana. Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Bayangkan, saudara yang kekasih. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah, perhatikan ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, yang diam dalam kamu. Nah, 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, nah perhatikan baik-baik, ini puncaknya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, jadi jelas, tatkala kita tidak ada otoriti Roh Kudus dalam kehidupan kita, nah ini saudara perhatikan. Ya, bukan hanya kematian spiritual. Ya, follow up-nya, puncaknya bisa terjadi yang namanya kematian secara fisikal, saudara yang kekasih. Ini sangat mengerikan sekali, ya. Nah, terus yang terakhir kita lihat, mengapa sebagai umat Tuhan kita perlu dibaptis, ya, oleh Roh Kudus, ya. Nah, ini yang terakhir. Nah, tanpa dibaptis dengan Roh Kudus, identitas kita sebagai anak Allah sangat diragukan, ya. Sangat diragukan, saudara. Sangat diragukan. Barang siapa ada dalam Kristus Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, dia harus dipimpin, ya, dia harus dibaptis dengan Roh Kudus, ya, karena kita adalah anak-anak Allah. Nah, kalau kita tidak dipimpin, tidak dikuasai, ya, istilah Paulus itu dia pakai baptisan roh tadi, ya. Ya, identitas kita sebagai anak Allah sangat diragukan. Coba kita perhatikan apa kata Paulus dalam Roma 8. Ya. Ayat 14. Kita cek ya, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, ini perhatikan baik-baik. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi perhatikan, semua orang yang dipimpin Roh Allah, ya, berdasarkan ayat 14. Siapakah dia, saudara? Adalah anak Allah. Adalah anak Allah. Siapakah orang yang dipimpin Roh Allah? Orang yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Dikuasai dengan Roh Kudus dalam kehidupannya. Nah, kalau dia nggak dibaptis, tidak dikuasai dengan Roh Kudus dalam kehidupannya, ini sangat diragukan, saudara. Identitas dia sebagai anak Allah. Ya, sebab tantangan kita sangat banyak dalam dunia modern sekarang ini, yang tadi saya katakan di poin pertama, poin kedua, ya, tantangan keterikatan, tantangan kedagingan, ya, pola-pola dunia dan lain sebagainya. Nah, kita melihatlah ada orang-orang yang menyatakan diri sebagai tanda kutip, dia menyatakan saya anak Tuhan, ya. Tapi pola hidupnya kita lihat, pola hidupnya adalah pola hidup dunia, tidak ada pertobatan sama sekali, ya. Akhirnya dia menjadi murtad, dia meninggalkan Yesus, ya.
Akhirnya dia masuk dalam kematian. Tapi lain dengan kita. Lain dengan saya dan saudara. Tatkala kita dikuasai dengan otoritas roh, ya, kita adalah anak Allah, maka roh itulah yang akan memberikan kita satu kemampuan, satu kekuatan. Sebagaimana dalam Efesus 6 tadi ayat 10, ya, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan di dalam kekuatan kuasanya, ya. Nah, ini langkah terakhir dari fase kesekian. Nah, kita masuk fase selanjutnya. Ya. Fase selanjutnya, ya. Nah, berkat dari baptisan Roh Kudus. Jadi, mengapa kita perlu dibaptis oleh Roh Kudus? Dan sekarang kita melihat berkat dari baptisan Roh Kudus, ya. Nah, kita melihat ada beberapa berkat yang akan kita peroleh dari baptisan Roh Kudus ini tatkala saya dan saudara dikuasai oleh Roh Kudus. Yang pertama kita akan lihat, ya. Nah, yang pertama, tatkala saya dan saudara masuk dalam ranah baptisan Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, nah, maka kita sebagai kaum pria akan memperoleh yang namanya paradigma yang baru. Nah, ini saudara, dahsyat. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu datang. Nah, dalam 2 Korintus 5, ini saudara perhatikan, ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 cukup jelas. Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dahsyat saudara, ya. Jadi kalau kita kaum pria sebagai orangnya Tuhan, ya, umatnya Tuhan, kita dikuasai oleh otoritas roh dalam kehidupan kita, ya percaya deh, kita akan memperoleh yang namanya paradigma yang baru. Ya, tadi saya sudah sitir sedikit. Kalau kita tengok ke belakangnya, siapa kita? Kita ini orang-orang yang dahulunya tidak layak, saudara. Ya, kita nggak layak. Saya kalau menengok diri saya sendiri, ya, sebelum saya full time menjadi hamba Tuhan, ya, Papa itu pernah ngomong gini, ya, saya 9 bersaudara, ya, kakak 4, adik 4, ya, saya paling tengah, ya. Orang tua katakan, ya sudah, hilang telur 1, nyanda apa-apa, ya, maksudnya hilang dog 1 itu nggak apa-apa, ya, karena bagaimana orang tua ini sudah nggak sanggup mengatasi saya, ya. Dan tatkala saya kuliah di Makassar waktu itu, saya eksodus dari Sulteng menuju ke Sulsel, ya, dan saya kuliah di sana. Saya justru terkontaminasi dengan pola hidup kedagingan, pola hidup dunia dari pengaruh-pengaruh lingkungan, ya. Dan saya rasanya nggak ada apa-apanya, saudara. Tapi oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, tatkala saya didoakan, dibesuk, ya, oleh para pengerja, mendoakan saya dan mengajak saya setia beribadah, ya, dan ada doa semalam suntuk. Nah, di situ saya merasakan bagaimana Tuhan menjamah, ya, bagaimana Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, ya, menjamah saya, dan saya mengalami suatu perubahan, ya. Paradigma lama saya buang dan memiliki paradigma yang baru. Dan saya membuat satu statement. Tatkala saya mempunyai paradigma yang baru, saya membuat satu statement. Saya akan melayani Tuhan full time. Ya. Saya akan masuk sekolah Alkitab. Dahsyat, saudara, luar biasa anugerah Tuhan. Nah, ini kita lihat. Ini berkat tatkala kita dibaptis oleh Tuhan melalui Roh-Nya, maka kita akan beroleh namanya paradigma baru. Nah, yang kedua kita cek, ya, berkat kedua. Ya, kita lihat, ya. Berkat kedua yang akan kita peroleh dalam kehidupan kita tatkala berkat dari baptisan Roh Kudus itu adalah namanya buah roh. Ya. Tahun lalu saya
disampaikan untuk menyampaikan hal ini ya. Temanya buah roh. Nah, ini saudara perhatikan. Saya udah mengulas tatkala itu. Nah, tapi ini saya membahas masalah berkat dari kalau kita dibaptis oleh Roh Kudus. Ya, kita memperoleh yang namanya buah roh dalam kehidupan saya dan saudara. Apa itu? Kasih. Ya, dalam Galatia 5 22 sampai 23 kasih. Ya, sukacita. Dulu sebelum kita dikuasai oleh otoritas roh, kita hidup dalam akar pahit, kebencian, ya. Kadangkala ada suami membenci istrinya, istri membenci suaminya, ya. Sebagai umat Tuhan membenci tetangganya dan sebagainya. Nah, tatkala kita dikuasai oleh Tuhan melalui rohnya, kita lihat bukan hanya paradigma baru dalam realitas kehidupan kita, tapi buah roh ini diberikan. Ya, itu nyata kasih, sukacita. Anak Tuhan, khususnya kita kaum pria, kaum bapak, mungkin sering bersungut menghadapi satu kenyataan dalam dunia modern, ya. Tapi tatkala kita dikuasai melalui Tuhan, ya, melalui Roh Kudusnya, wah, sukacita diberikan. Bukan hanya itu saja, tapi kita juga diberikan namanya damai sejahtera, ya, kesabaran. Ya, biasanya kaum pria ini rodok kurang sabar, saudara, ya. Rodok kurang sabar, ya. Tapi tatkala Tuhan menguasai kita dengan Roh Kudusnya, saudara perhatikan, ya, maka kita akan diberikan satu kesabaran oleh Tuhan yang besar, sabar, ya. Kemurahan. Nah, roh kemurahan, roh kebaikan, ini buah-buah roh. Ya, kesetiaan, kelemah lembutan. Nah, yang terakhir adalah penguasaan diri. Ini saudara perhatikan, ini berkat tatkala kita dikuasai oleh otoritas Tuhan melalui Roh Kudusnya. Ya. Maka berkat kedua adalah kita memperoleh yang namanya buah roh. Buah Roh Kudus. Nah, yang ketiga kita lihat. Ya, berkat dari buah roh kita. Berkat dari baptisan roh. Ya, kita melihat yang ketiga. Nah, kita akan menerima, akan memperoleh namanya karunia roh manifestasi. Ya, tatkala saya dan saudara telah dikuasai oleh Tuhan melalui Roh Kudusnya, maka Dia akan memberikan roh manifestasi yang namanya panerosis. Ya, itu penyampaian, pengungkapan, pernyataan. Ya, apa saja? Dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 itu berkata-kata dengan nubuat, ya, berkata-kata dengan pengetahuan, ya, karunia iman, karunia menyembuhkan. Nah, itu akan diberikan dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Ini bonus saudara dari Tuhan. Karunia yang diberikan, mengadakan karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat, karunia bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, ya, yang kemarin kita udah bahas. Ya, berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Nah, ini akan dikaruniakan dalam realitas kehidupan pelayanan saya dan saudara sebagai kaum pria. Nah, yang keempat kita cek. Ya, kita percepat ya, yang keempat. Nah, berkat apa yang kita peroleh? Nah, memperoleh karunia motivasi. Ya, karunia motivasi ini dalam istilah Yunani dipakai istilah karismata, yaitu pemberian berdasarkan kasih karunia Tuhan. Meliputi apa? Roma 12 ayat 6 sampai 8. Tatkala roh menguasai saya dan saudara, ya, maka berkatnya ini, ya, anak Tuhan bisa bernubuat. Tapi jangan dibuat-buat. Nah, ini yang ironis ya. Nah, kalau nubuat dari Tuhan itu, wah, itu betul-betul real dan membawa damai sejahtera. Ya, jadi bukan dibuat-buat, saudara yang kekasih ya. Nah, terus dia mendapatkan yang namanya karunia melayani. Ya, karunia mengajar. Nah, saya bersyukur ya, di GPPS Agape Bandung ini banyak anak-anak Tuhan, khususnya kaum pria yang sangat potensi, luar biasa. Ya, saya bisa melihat, kalau saya pelayanan ke Bandung, saya bisa melihat ya, ini umat Tuhan yang sangat potensi. Ya, mereka bisa melayani, mereka bisa mengajar dengan baik, ya, mereka bisa menasehati dengan baik.
dan membagi-bagikan sesuatu dengan ikhlas, memimpin, dan juga hidup dalam kemurahan hati. Nah, ini berkat tatkala otoritas Tuhan melalui rohnya itu berkarya dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, indah sekali saudara, itu berkat dari Tuhan ya. Nah, kita lihat yang terakhir, yang kelima. Ya, kelima, berkat tatkala kita memperoleh otoritas surga itu Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita akan memperoleh namanya karunia pelayanan. Ya, istilahnya doma ya, istilah Yunani. Itu pemberian karunia melayani. Meliputi apa? Ya, Efesus 4 ayat 11, rasul-rasul. Ya, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala, pengajar-pengajar. Nah, ini saudara perhatikan. Ini bentuk jamak semuanya. Bersyukur pada Tuhan, sepeninggal Ibu Gembala, kita di Bandung, ya GPP Sagape, kemurahan Tuhan. Sebelum beliau meninggal, banyak anak-anak Tuhan, khususnya kaum pria yang sangat potensi dalam hal ini, dan mereka diberikan Tuhan karunia-karunia semacam ini. Ya, ada karunia rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, ya gembala-gembala maupun pengajar-pengajar. Ya, dan saya sangat bersyukur jikalau terbentuk tim gembala, ya gembala-gembala. Nah, ini sangat indah sekali. Ya, itu berkat. Kalau saya dan saudara sebagai kaum pria, ya kita dikuasai oleh otoriti roh. Nah, sekarang kita akan lanjut masuk fase selanjutnya. Ya. Nah, bagaimana memperoleh baptisan Roh Kudus? Ada 3 langkah, ya. Ya, sangat gampang. Ada 3 langkah. Langkah pertama kita lihat, 1, percaya. Ya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Semua udah percaya. Nah, kedua kita cek ya, menerima. Nah, ada hanya percaya tapi nggak mau menerima. Ini apa ya? Ironis ya. Iblis saja percaya, saudara. Yesus itu adalah Tuhan, ya. Jadi bukan hanya percaya, tapi menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang terakhir, ketiga, nah ini kita hidup dengan pertobatan. Jadi untuk memperoleh itu otoritas surga, Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita hidup dengan pertobatan kita, ya. Percaya, menerima, tapi juga hidup dalam pertobatan. Nah, sekarang yang terakhir, kita masuk yang terakhir, fase terakhir. Bagaimana mempertahankan baptisan Roh Kudus? Ada 2 langkah. Ya. Langkah pertama kita cek. 1, tetap dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini sangat penting. Ya. Jadi saudara supaya tetap bisa mempertahankan itu yang namanya baptisan Tuhan melalui Roh Kudusnya dalam hidup saya dan saudara, maka kita perlu untuk tetap dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, kita selalu minta supaya saya dan saudara tetap dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini saudara perhatikan. Nah, yang kedua, ya, kita tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus perlu memimpin saya dan saudara sebagai gereja Tuhan. Saya akan bacakan ayat ini dalam Galatia 5. Galatia 5 ayat 22. Ya. Galatia 5 ayat 25, maaf ya. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh. Nah, perhatikan baik-baik. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi untuk mempertahankan realitas ini, maka bukan aja kita terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Sehingga penutupnya saya mencatat sebagai berikut. Ya. Klik. Nah, ini penutupnya. Roma 8:14 yang tadi kita sudah baca. Ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya tetap
menyertai saya dan saudara sebagai kaum pria AMC Bandung mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya serahkan pada pimpinan. Tuhan berkati. Puji Tuhan, terima kasih banyak Pak Paul buat berkat firman Tuhan. Hari ini kita menerima banyak hal supaya kita lebih bertekun lagi, terutama di dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus yang berkaitan dengan Roh Kudus. Sebelum kita akan melanjutkan ibadah kita akan berdoa dulu. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap hikmat Tuhan yang Tuhan berikan lewat pemberitaan firman hari ini. Berikan kami hati yang lembut, hati yang penuh hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh semakin paham dan mengerti setiap firman-Mu, terutama tentang baptisan Roh Kudus hari ini Tuhan, dan kami boleh diam di dalam kasih setia Tuhan. Tuntunan Roh Kudus memimpin kami, memperlengkapi hidup kami untuk menjadi sarana Allah Tuhan, menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Bapak Paul yang sudah menyampaikan firman Tuhan, terkait kehidupannya dalam setiap pelayanannya, dalam keluarganya juga, biarlah limpah rahmat kasih Tuhan menyertainya, sehingga apa yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil dan sungguh-sungguh boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapak, kami mau melanjutkan ibadah AMC ini, Tuhan tetap pimpin, Tuhan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya yakin ini teman-teman AMC, sahabat AMC ini sangat antusias untuk mendengarkan lebih lanjut, lebih dalam lagi. Mungkin ada hal-hal yang ingin diperdalam untuk lebih memahami tentang baptisan Roh Kudus. Sekali lagi 10 hari ke depan kita akan sama-sama berkumpul, berdoa, dan kita boleh mendapatkan perkenanan Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya persilahkan sahabat AMC yang mau bertanya atau mau melengkapi apa yang belum kita paham hari ini. Ya, selamat malam. Ya, silakan Pak Beno. Malam Pak Beta. Malam Om. Om Paul, apa kabar Om Paul? Baik, puji Tuhan. 7 bulan yang lalu kita ketemu ya Om. Oh iya, ya. 6 bulan toh, 6 bulan. Iya betul. 6 bulan, iya. Agak nggak sehat ya Om. Terus langsung pulang ya. Iya. Sekarang sehat Om. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Om, saya mau ngulas tadi yang sudah Om sampaikan untuk pemberitaan firman Tuhan mengenai baptisan Roh Kudus. Sebetulnya saya ada 2 pertanyaan, tapi saya ajukan dulu satu nih Om. Di Matius 3 ayat 11 Om, ya, yang bagian terakhir, Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Itu. Lalu dalam Kisah Rasul 2 ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Apakah baptisan Roh Kudus itu dinyatakan dengan api? Maksudnya apa kira-kira Om? Ya, begini ya. Bahasa Alkitab itu ada bahasa langsung, tapi juga ada bahasa metafor. Ya. Nah, dalam Matius 3 kita melihat dia akan membaptis kamu ya. Kalau saya baca ulang ya dalam Matius 3 ya. Matius 3 ayat yang ke-11 ya, Pak Beno ya. Ya, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan. Dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya. Itu bisa juga suatu api di sini itu bukan berbicara api yang sangat panas gitu Pak Beno ya. Itu bisa merupakan suatu bentuk metafor ya. Kita lihat dalam sinonimnya dengan Kisah Rasul 2 tadi ya. Waktu mereka penuh dengan roh, maka lidah-lidah api menyerupai lidah-lidah api itu menguasai mereka. Ya, kita melihat. Nah, lidah-lidah api yang dimaksud di sini kita melihat itu memang secara real mata itu benar-benar seperti api. Ya. Seperti api. Tapi itu api kemuliaan dari Tuhan. Ya. Api kemuliaan dari Tuhan. Nah, api kemuliaan ini sangat dahsyat, Pak Beno. Sangat dahsyat.
Roh Kudus yang dicurahkan dalam kehidupan kita, ya, dia baptis kamu dengan rohnya dan dengan api kekuatan Tuhan, api kemuliaan Tuhan yang sangat dahsyat. Sebab Tuhan kadang-kala menampakkan dirinya juga itu melalui api. Ya, melalui api. Contohnya umpamanya Musa. Ya, kita lihat ya dalam Keluaran, dia juga menampakkan diri kepada Musa itu melalui melalui api. Ya. Ya, gitu Pak ya. Jadi bisa dalam bentuk metafor ya, api yang berbicara tentang api kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya. Ya, bentuknya metafor. Bukan perumpamaan ya, Om. Kenapa? Bukan satu perumpamaan. Apanya? Bukan satu perumpamaan atau memang metafor di sini, Om. Iya. Jadi artinya begini. Nah, itu yang saya katakan tadi bahwa satu realitas itu juga bisa real, Pak. Bisa real. Ya. Bisa berupa api tapi lebih condong kepada api kemuliaan. Ya, api kemuliaan, otoritas Tuhan dinyatakan melalui api. Ada tiupan angin, ya, ada dinyatakan melalui api kemuliaannya. Ya. Nah, kita lihat waktu Nabi siapa itu ya, yang yang membakar persembahan itu, ya, kita melihat api kemuliaan Tuhan menyambar semuanya, ya. Ya, bisa real dalam hal ini, tapi juga bisa berbentuk metafor ya. Jadi lebih condong pada api kemuliaan. Kalau saya pada api kemuliaan, Pak Beno ya, ya api kemuliaan. Kalau api sungguhan, kepanasan Pak, rasul-rasul Pak. Betul. Bisa bayangkan kalau seandainya Pak Beno dalam 10 hari ini mencari Roh Kudus di GPP Sagape Bandung dan turun itu api sungguhan di atas kepala, terbakar Pak. Itu batasa di atas ini, botak ini tambah habis, Pak. Ya. Bisa tutung. Kenapa? Bisa tutung. Bisa habis, ya. Bisa tambah hangus, Pak. Api kemuliaan, api kuasa Tuhan. Ya. Ya. Cukup jelas, Om. Terima kasih, Om. Ini satu lagi nih, Om. Ya, ini apa? kan besok di gereja GPPS Bandung tuh mengadakan doa kepenuhan Roh Kudus. Iya. Selama 10 hari. Apakah itu proses menuju baptisan Roh Kudus atau memang sudah memang kita kalau sudah melalui itu sudah mendapatkannya, Om? Begini ya. Jadi ada tradisi kita di GPPS tatkala mau hari Pentakosta itu ada yang namanya doa 10 hari. Ya, supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Sebenarnya bagi saya kalau kita kembali pada Alkitab, baptisan roh itu, kalau kita berbicara baptisan roh, bagaimana saya dan saudara sebagai umat Tuhan, kita sebagai umat Tuhan itu dikuasai oleh otoritas roh ya dalam kehidupan kita. Nah, untuk mempertahankan ini ada dua hal tadi yang saya katakan. Kita harus tetap penuh dengan Roh Kudus dan juga tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, dengan doa 10 hari itu saya kira itu lebih bagus ya. Lebih bagus untuk proses saya dan saudara supaya kita makin eksis ya di dalam kepenuhan maupun pimpinan daripada otoritas roh, dan bukan hanya doa 10 hari itu aja Pak Beno. Ya, selesai itu di rumah kita tetap minta supaya Tuhan tetap memenuhi, memimpin kita sekalian. Iya. Bayangkan kalau 1 tahun hanya 10 hari kita orang berdoa di gereja untuk cari kepenuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Berarti 355 hari? No, tentu tidak. Ya. Ya, Paulus katakan kita selalu penuh ya. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Iya. Baik, Pak. Om, terima kasih, Om. Penjelasannya sangat konkret, sangat bisa membuat wawasan saya bertambah. Juga kaum pria malam hari ini bisa dapat mengerti tentang baptisan Roh Kudus. Om, terima kasih. Tuhan memberkati ya, Om. Tuhan memberkati, Pak Beno. Siap, Pak Beno, makasih. Buat teman-teman, sahabat MC lainnya, boleh silakan satu pertanyaan lagi.
Silakan. Ya, saya mau tanya Pak Paul. Yo. Pak Paul, makasih buat penjabarannya yang luar biasa. Kita lebih paham lagi tentang Roh Kudus ini. Cuman Pak Paul, apakah orang yang sudah percaya Yesus pasti sudah dibaptis Roh Kudus atau belum tentu? Percaya Yesus. Apakah pasti sudah dibaptis Roh Kudus? Nah, begini ya. Tadi saya katakan ada beberapa pandangan ya. Sehingga terjadi suatu polemik ya. Ada yang katakan waktu dia percaya Yesus sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Ya, tapi kalau melihat penjabaran saya tadi, bagaimana supaya kita menerima baptisan Roh? Ada 3 item di sana. 1, percaya Yesus. Ya. Item kedua, menerima. Item ketiga, bertobat. Nah, ini sangat penting. Kalau hanya percaya toh, dia hanya percaya toh, nggak mau menerima, tidak mau bertobat, atau iblis saja percaya Yesus Tuhan kok. Ya, jadi 3 item ini nggak boleh dipisahkan. Dia percaya, dia menerima, tapi juga dia harus bertobat untuk menerima hal tersebut. Oke, Pak Andreas? Pak Paul, tambahan dikit Pak. Ya, silakan. Nah, kalau kita udah percaya Yesus, menerima, bertobat, dibaptis Roh Kudus kan ya? Itu identik dengan dipenuhkan dengan Roh Kudus ya Pak Paul ya? Kenapa? Dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, kalau kita kembali pada Alkitab, ya, bahwa orang yang dibaptis Roh Kudus itu adalah orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus dalam kehidupannya. Nah, kalau dia dikuasai oleh Roh Kudus, berarti dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu, supaya kita tetap eksis dalam hal ini, maka 2 item tadi, bagaimana mempertahankan tetap dipenuhi dan tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, saya kira gitu. Oh, berarti baptisan itu hanya, bukan hanya, jadi penyebutan untuk pengalaman pertama dipenuhkan Roh Kudus ya Pak ya? Ya, bisa saja. Kalau saya back to Bible, kita kembali pada Alkitab, sebab banyak pandangan itu yang saya katakan tadi, sehingga terjadi suatu polemik dalam hal ini. Ya, ada yang berkata baptisan Roh Kudus itu gini dan sebagainya. Ada yang berkata hanya 1 kali. Itu terjadi di zaman rasul-rasul. Ya, tapi baptisan Roh Kudus apakah masih berlaku hingga saat ini? Ya, bagi saya imani masih berlaku. Ya, baptisan Roh Kudus adalah bagaimana Tuhan melalui Roh-Nya menguasai saya dan saudara sebagai gereja Tuhan, sehingga kita perlu mempertahankan hal itu dengan cara tetap penuh dengan Roh dan tetap dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin, Pak Paul. Ya. Terima kasih, Pak Paul. Ya, Tuhan berkati. Ada Yusman ini, mau Pak. tanya juga, Pak. Yes. Boleh, masih ada waktu? Oh iya, silakan Pak Yusman. Ya, menarik juga tadi yang disampaikan oleh Pak Paul, bahwa gereja Tuhan kan harus dikuasai dengan kuasa Roh Kudus ya Pak Paul ya, yang barusan ini terakhir. Ya, jadi menyambung yang tadi Brother Andreas, mungkin korelasinya ada di dalam ini ya Pak ya, di dalam Kisah Rasul 8 ayat 16 ya Pak ya, yang dikatakan sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, gitu mungkin ya Pak Paul ya? Ya, bisa, betul. Iya, sehingga dalam pasal 19 kita melihat, Paulus tanya, kamu dibaptis dengan apa? Dalam nama Yesus, baptisan air ya. Ya, tapi Tuhan akan datang membaptis kamu dengan Roh Kudus-Nya. Tatkala Paulus mendoakan, maka jemaat Efesus itu penuh dengan Roh Kudus. Ya, penuh. Ya, oke. Saya kira gitu Pak Yusman ya. Ya, terima kasih masukan dan tambahannya ya. Ya. Oke, saya rasa yang mau bertanya nanti bisa lewat WA aja ke Pak Paul. Waktunya ya sudah pukul 8.55, kita akan lanjutkan ibadah kita hari ini. Saya persilahkan Bapak Koordinator, Bapak Haiki. Oke, makasih. Thank you, Pak Andreas. Thank you, Pak Paul, buat
pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan, tentang baptisan Roh Kudus sungguh luar biasa, bahwa itu adalah menjadi bagian daripada kita semua dari tubuh Kristus untuk kita bisa menerima baptisan Roh Kudus itu. Dan tadi sudah dijelaskan sama Pak Paul bagaimana caranya. Kita harus percaya, kita harus menerima Tuhan Yesus, dan kita hidup dalam pertobatan. Dan kita harus tetap mempertahankannya ya, Pak Paul ya. Pertahankannya, tetap dipenuhi Roh Kudus, bukan hanya disertai. Seperti Pak Gembala pernah menerangkan juga, kita bukan hanya disertai Roh Kudus, tapi kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, makasih Pak Paul. Dan semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak Allah, dan itu adalah Roh Allah. Amin. Makasih Pak Paul buat kebenaran firman Tuhannya. Memakai Pak Paul lebih-lebihan kemuliaan Tuhan. Thank you semuanya, buat sobat AMC juga, buat Pak Beno, buat Bro Andreas, buat teman-teman AMC yang ada di Bandung, buat yang di luar Bandung juga, buat teman-teman ACC juga. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih, tetap setia untuk tetap mengikuti ibadah Zoom seperti malam hari ini. Puji nama Tuhan. Saya akan bacakan pengumuman AMC sepanjang minggu ini. Pengumuman Agape Men's Community sepanjang minggu ini adalah tiap pagi ada doa pagi dari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 6 pagi via Zoom, di link Zoom yang sama. Saya juga mengundang sahabat-sahabat AMC untuk kita bisa bergabung dalam ibadah doa pagi, karena ibadah doa pagi ini adalah ibadah yang sangat memberikan kekuatan untuk kita semua sebelum kita melakukan aktivitas. Kita datang kepada Tuhan untuk berdoa, untuk minta pimpinan sama Tuhan, dan saya percaya hari-hari yang kita lalui akan Tuhan beri kekuatan untuk kita bisa menjalaninya. Puji Tuhan. Selanjutnya untuk tanggal minggu depan kita off dulu, dan kita akan ada lagi tanggal 9 Juni. 9 Juni, tanggal 9 Juni 2022 kita akan ibadah tentang mengenal potensi seorang pria yang akan dibawakan oleh Pastor Sandri Triasa. Jadi minggu depan kita libur karena ada doa pencurahan Roh Kudus selama 10 hari, jadi kita libur dulu dan kita akan lanjut tanggal 9 Juni. Selanjutnya adalah ibadah minggu tanggal 29 Mei, dibagi 3 bagian, jam 6, jam 7.45, dan jam 4 sore, dengan tema bertumbuh dalam dan berbuah dalam kuasa Roh Kudus yang akan dilayani oleh Majelis Pusat GPPS Surabaya. Selanjutnya persembahan kolekte untuk AMC boleh melalui rekening persembahan AMC, nomor rekening 676-517-5503 Bank BCA atas nama Bapak Mulyawan T. Utama. Saya juga berharap pada teman-teman AMC untuk bisa mensupport melalui persembahan AMC ini. Puji Tuhan, mungkin itu aja yang bisa sampaikan pengumuman AMC, dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Gem Daniel untuk memberikan pencerahan tentang baptisan Roh Kudus yang sudah dibawakan oleh Bapak Pendeta Paul Jaitun. Terima kasih, Tuhan memberkati. Iya, puji Tuhan. Kita sudah diberkati malam hari ini oleh kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih hambanya Pak Paul ya, yang sudah memberkati kami malam hari ini dengan firman Tuhan, dan kita semua diberkati ya, semakin kita dilengkapi oleh kebenaran firman Tuhan ya, semakin kita mengenal, semakin kita semakin mengalami ya Roh Kudus yang merupakan satu pengalaman supranatural ya. Pengalamannya besok ini mulai saudara ya, kita doa 10 hari mencurah Roh Kudus, alami setiap kita para pria-pria ya, untuk mengalami perjumpaan yang luar biasa ya. Namanya malam hari ini temanya baptisan Roh Kudus. Itu luar biasa tadi dipaparkan oleh hambanya dengan begitu jelas. Kita ini dikuasai oleh Roh Kudus ya.
baptisan, pakai istilah baptisan, baptiso, ya ditenggelamkan, saudara. Ya saya percaya ya kita akan mengalami sesuatu yang ditenggelamkan, dikuasai sepenuhnya hidup kita. Ya dalam pimpinan, dalam otoritas, dalam kendali daripada Roh Kudus. Itu sesuatu pengalaman yang dahsyat. Sehingga daging kita ini tidak berkuasa lagi, saudara. Ya sehingga kita mengalami sesuatu yang tidak kita pahami. Yang seringkali mungkin para pria-pria sering jatuh bangun dalam dosa. Ya seringkali kita mungkin banyak hal yang kita tidak mampu untuk mengalahkan keinginan dunia, keinginan daging. Tapi ketika kita ya dibaptis Roh Kudus, ditenggelamkan oleh Roh Kudus, dikuasai, ya dikendalikan oleh Roh Penolong, itu sesuatu pengalaman yang amazing, yang luar biasa yang kita alami, saudara. Ya alami, saudara, perjumpaan dengan Roh Kudus, ya baptisan Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus. Mulai besok, semua hari ke depan, saudara, para pria-prianya, saudara akan mengalami satu perubahan yang dahsyat. Sehingga saudara akan berbuah dalam hidup. Ada buah-buah roh, ya saudara. Ya saudara mendapatkan sesuatu hal yang sesuatu yang berbeda, ya berbeda. Bukan karena saudara hebat, kuat, dapat, bisa, tapi karena itu karya Roh Kudus dalam kehidupan kita semua. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi, Pak Paul. Tuhan berkati. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Maaf tadi saya terlambat, saudara masuk karena ada pelayanan buka kantor, saudara, kantor gudang baru. Jadi tadi saya pelayanan dulu, jadi agak terlambat. Puji Tuhan. Ya. Nanti kita akan tutup dalam doa. Saya mohon hambanya saudara Diki akan tutup dalam doa. Tuhan. Diki. Bro Diki, doa Bro Diki. Belakang Pak Diki. Iya, siap tadi ke WC ini udah ada. Udah muncul. Yuk, lanjut Bro. Ya, siap. Ya. Thank you, sorry. Oke, yuk sama-sama kita masuk dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih untuk malam ini yang kami percaya bahwa Engkau tetap hadir dan tetap membekali kehidupan kami, memimpin, bahkan mengasihi kami, untuk kami tetap di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan kami mengatakan malam ini, tanpa pimpinan Roh Kudus, tanpa kami punya komitmen dan prinsip hidup dalam Roh Kudus, kami menjadi sia-sia dalam hidup ini. Kami percaya malam ini kami telah dibekali, kami mengerti, tapi biarlah kami tidak hanya mengerti, tapi kami boleh menjalani hidup bersama dengan Roh Kudus. Bahkan kami punya pengalaman yang membawa kami semakin mengasihi Roh Kudus. Bahkan menjadi inspirasi untuk orang-orang melihat betapa berbedanya hidup yang dipimpin Roh Kudus dengan orang-orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Kami percaya hidup kami sudah clear dan hidup kami mau menikmati bersama dengan Roh Kudus. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Paul Jaitun. Kami percaya hidup hamba-Mu ini sampai hari ini karena Tuhan. Dan hidup hamba-Mu ini sungguh menjadi berkat dan terang untuk orang-orang yang ingin berjumpa dengan Kristus. Dimanapun hamba-Mu ini berada, kami yakin sekali Bapa, Engkau sempurna dalam pemeliharaan-Mu. Engkau nyata dalam kehidupan Pak Paul Jaitun dan keluarga juga pengembalaannya. Dan kami percaya kalau hari ini ada dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan, itu kasih karunia Tuhan yang tidak akan pernah berhenti. Berkati kami sebuah pria-pria AMC juga kami percaya sampai hari ini kami boleh ada semua kasih karunia Tuhan. Biarlah hidup kami hanya satu Bapa. Semakin mengasihi Tuhan. Semakin kami mengetahui sesuatu, ujungnya semakin mengasihi Tuhan. Amen. Kami dibekali sesuatu, ujungnya kami semakin mengasihi Tuhan dan hidup tunduk taat dipimpin oleh Roh Kudus. Kami terbatas, kami tidak mampu, tapi kami yakin Bapa.
Itulah yang Tuhan mau, ketaatan untuk terus dibentuk di dalam kehidupan panggilan kami. Berkati Bapak Gembala Pak Daniel Wiyardi, kami percaya juga Pak Haiki sebagai Ketua AMC, kami semua, kami pria, kami percaya, pria yang dipimpin Roh Kudus, pria-pria yang sungguh menjadi imam, nabi, raja, bahkan orang-orang yang berbeda daripada yang lain. Karena kami punya pribadi yang luar biasa yang memampukan berbuat banyak hal di dalam dunia ini. Kami bersyukur, kiranya kami percaya akan menutup malam ini dan akan membuka besok hari dengan doa kepenuhan Roh Kudus 10 hari Bapak. Beri kami komitmen, beri kami sebuah sikap hati untuk duduk diam, clear, mengkoreksi diri kami, netral untuk banyak mempersilahkan Roh Kudus berbicara sesuatu dalam hidup kami. Dan kami percaya, kami akan menikmati kembali, kami akan mengerti, kami akan semakin tajam, dan kami akan merasakan sesuatu Bapak, hidup yang lebih sesuai dengan panggilan Tuhan. Bekerjalah Tuhan untuk esok hari di berbagai gereja, termasuk di gereja kami di EPS Agape. Kami percaya Bapak, saatnya kami akan menikmati saat-saat yang indah untuk mendengar dengan tenang sekali Bapak, dengan clear apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, yang harus kami perbaiki, yang harus kami lakukan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus pemeliharaan-Mu sempurna. Amin. Amin. Pak Paul, terima kasih Pak Paul. Tuhan berkati. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Oh, makasih.